di sebuah jalan sepi di Subang. Tepatnya di daerah perbukitan yang sering diselimuti kabut tebal. Ada sebuah tikungan tajam yang terkenal angker. Banyak pengendara, terutama yang melintas di malam hari, mengaku mengalami kejadian aneh di sana. Salah satu cerita yang paling terkenal berasal dari seorang sopir truk bernama Rahmat. Suatu malam, saat sedang mengantarkan barang dari Bandung menuju Cirebon, ia melewati jalan tersebut sekitar pukul 2 dini hari. Jalanan sepi, hanya suara mesin truk dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar. Ketika mendekati tikungan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan dengan mengenakan gaun putih panjang. Awalnya, Rahmat mengira wanita itu butuh tumpangan. Tetapi saat ia melambatkan kendaraannya, wanita itu menghilang begitu saja. Merasa merinding, Rahmat segera menambah kecepatan. Namun, baru beberapa meter melewati tikungan, ia melihat wanita yang sama berdiri di tengah jalan. Kali ini dengan wajah pucat dan mata menatap tajam ke arahnya. Panik, Rahmat membanting setir ke kiri hingga truknya hampir terguling ke jurang. Saat berhasil menghentikan truknya, ia menoleh ke belakang. Tetapi sosok itu sudah tidak ada. Rahmat langsung menyalakan mesin kembali dan tancap gas tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar. Mereka hanya mengangguk paham dan berkata, "Kamu beruntung, Pak. Sudah banyak yang celaka di sana karena melihat dia." Setelah kejadian menyeramkan di tikungan tajam, Rahmat berusaha menghindari jalan itu setiap kali mengantar barang. Namun, suatu hari, rutenya mengharuskannya melewati tempat tersebut lagi. Ia berangkat sore agar tidak melintas di sana saat malam. Saat langit mulai gelap, Rahmat sudah mendekati tikungan angker itu. Ia menyalakan semua lampu truk dan membaca doa dalam hati. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik dari semak-semak di tepi jalan. Ketika melewati tikungan, jantungnya berdebar kencang. Tapi kali ini ia tidak melihat sosok wanita itu. Rahmat merasa lega dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan stabil. Namun, beberapa menit kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam kabin, terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang duduk di sampingnya. Perlahan, ia melirik ke kursi sebelah. Tidak ada siapa-siapa. Rahmat mencoba tetap fokus, tapi suara itu semakin jelas. Seakan ada seseorang yang menghela napas dengan berat, persis di dekat telinganya. Tak tahan lagi, ia melirik ke kaca spion dalam. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih yang dulu ia lihat di pinggir jalan, kini duduk di bangku belakang truknya. Menatapnya dengan mata kosong dan wajah pucat membiru. Rahmat berteriak spontan dan hampir kehilangan kendali atas truknya. Ia buru-buru membaca doa, menggenggam kemudi erat-erat, dan menekan pedal gas lebih dalam. Dalam kepanikan, ia berteriak, "Saya hanya numpang lewat, jangan ganggu saya." Begitu ia mengucapkan itu, tiba-tiba suara napas berat itu menghilang. Dengan tangan gemetar, ia kembali melihat ke spion. Sosok itu sudah tidak ada. Rahmat melajukan truknya sejauh mungkin sebelum akhirnya berhenti di sebuah warung di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Pemilik warung, seorang pria tua, langsung mengenali ekspresi wajah Rahmat. Tanpa perlu bertanya, pria itu berkata, "Dia ikut denganmu tadi, ya?" Rahmat hanya bisa mengangguk pelan. Sudah biasa, dia memang suka menumpang. Tapi kalau tidak diganggu, dia juga tidak akan mengganggu. Lanjut pria itu sambil menuangkan teh panas untuk Rahmat. Terima kasih sudah mendukung channel kami dengan cara menekan tombol like dan di subscribe.